Shalom Elohim, Shalom Elohim. Para Shalom Elohim kepada Bunda Pei, mempelai Bunda Pei, sekalipun saat ini sedang mengungsi karena menunaikan tugasnya untuk melahirkan Raja Immanuel, Raja Damai, yang tak lama lagi. Saat ini sudah tanggal 5, kurang lebih 1 minggu lagi kalau Tuhan izinkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, para malaikat, para jenderal-jenderal dan para panglima Bapak Yahweh, Salam Elohim, para pasukan 77, saksi-saksi Bapak Yahweh, Nabi Henok dan Elia, Salam Elohim, dan para saksi-saksi Bapak Yahweh dan bintang-bintang Bapak Yahweh. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Biarlah kasih Bapa nyata di tengah hidup kita, dan kita tetap mempersaksikan kebaikan kemurahan Tuhan Yesus. Betapa baiknya Dia, betapa luar biasanya Dia. Thank you Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Anakku ini akan memberitakan firman kebenaran-Mu, memperbincangkan tentang kedatangan-Mu Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu, apa yang Tuhan izinkan untuk kami berjaga-jaga, biarlah itu kami lakukannya. Kami senantiasa berjaga-jaga, merendahkan diri depan hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu Bapa. Terpuji perjalanan nama Bapa ya, terpuji nama-Mu. Kehendak-Mu jadi bukan kehendak. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Ku Bapakku yang baik, Ku Bapakku yang luar biasa, Bapakku yang kekal, Raja hatiku. Aku mau menyembah-Mu, aku mau memuliakan nama-Mu pada siang hari ini Bapa. Kau sungguh baik. Aku kasihan kepada saudara-saudaraku jika hal itu terjadi Bapa. Adikku yang ada di Kalimantan Bapa, gerakkanlah hatinya untuk kembali Bapa. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Bapa, aku akan membaca firman kebenaran-Mu Bapa. Layakkan aku membacanya. Segala pujianku, segala hormatku hanya bagi-Mu di tempat yang maha kudus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpuji pujilah nama-Mu Bapa Yahweh. Terpuji pujilah nama-Mu. Kehendak-Mu nyata di tempat ini. Kehendak-Mu nyata. Mengalirlah memenuhi tempat ini Bapa. Mengalirlah memenuhi tempat ini Bapa. Kuasa Roh-Mu Kudus mengalir memenuhi tempat ini Bapa. Menguasai anakku ini, agar bisa memberitakan firman kebenaran-Mu sebagaimana Engkau kehendaki Bapa. Segala pujianku, segala hormatku hanya bagi-Mu Bapa. Thank you Bapa Yahweh. Thank you Bapa. Thank you Bapa. Kehendak-Mu jadi. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan Tuhan kepada kita semua. Bertobatlah saudara-saudaraku. Bertobatlah. Akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan menyelamatkan jiwamu. Dia akan menyelamatkan dari bencana-bencana alam. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kau baik Bapa, Kau luar biasa. Ampuni saudara-saudaraku yang mengeraskan hatinya, yang menganggap agama mereka lebih baik, lebih benar. Tuhan Yesus, ampuni mereka Bapa. Hamba kasihan kepada saudara-saudaraku yang ada di Pertiwi Bapa. Sadarkan mereka Bapa. Sadarkan mereka akan memakai waktu mereka untuk senantiasa berjaga-jaga menyambut kedatangan-Mu Bapa. Jangan kami sombong, jangan kami angkuh dengan jabatan kami, dengan apa yang kami punya, tetapi mari kami merendahkan diri depan hadirat-Mu.
bahwa hanya Engkau Bapa yang akan menyelamatkan jiwa raga kami, tidak ada yang lain Bapa. Engkau yang menciptakan kami dari semula sampai saat ini. Engkau mengasihi kami Bapa. Engkau tidak memandang kami, tidak memandang agama kami, tetapi Engkau memandang hati kami Bapa. Segala pujianku, hormatku hanya bagi-Mu Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Masya. Siang hari ini Bapa, aku sedih mendengarkan berita-berita, penyampaian malaikat, baik malaikat Mikael maupun Gabriel, dan juga saksi-saksi-Mu Bapa, untuk kami berjaga-jaga dan mengandalkan-Mu Tuhan siang dan malam. Tanpa bimbingan-Mu, tanpa arahan-Mu Tuhan, sia-sialah kehidupan kami. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu Bapa. Terima kasih atas perkenan-Mu Bapa. Layakkan anak-Mu yang kecil ini memuji, memuliakan nama-Mu siang hari, memberitakan firman kebenaran-Mu, agar saudara-saudaraku terselamatkan, agar saudara-saudaraku tidak binasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau maha baik, Kau luar biasa Bapa. Segala pujianku, segala hormatku hanya bagi-Mu. Biar kehendak-Mu jadi Bapa, bukan kehendak anak-Mu yang bodoh ini. Terima kasih Bapakku, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesusku baik. Terima kasih Bapa Yahweh, kehendak-Mu nyata di tengah hidupku Bapa. Siang hari ini Bapa, Kau mengajak kami anak-anak-Mu supaya kami bertobat, mengakui-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kami tidak binasa, agar kami tidak binasa, dan Kau selamatkan, karena kami mengakui-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. I love you Bapa Yahweh, I love you Tuhan Yesusku, I love you Bapa Yesus Masya, I love you Bapa. Ampuni kami Bapa, kasihani kami, manusia yang bodoh, manusia yang telanjang, keras kepala Bapa. Kasihani kami Bapa. I love you Tuhan Yesus, I love you Bapa. Thank you Bapa. Anak-Mu akan mempercakapkan, anak-Mu akan memperbincangkan firman kebenaran-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu jadi, bukan kehendak kami, anak-Mu yang bodoh ini, anak-Mu yang tuli telanjang ini, anak-Mu yang kecil ini Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih para malaikat yang berjaga-jaga-Mu. Tolong bantu aku, kuatkan aku Bapa. Terima kasih untuk menyampaikan berita sukacita-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, luar biasa. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban pun ringan. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini Bapa, Engkau mengajak kami untuk datang kepadamu. Apapun beban kami, apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu. Berita-berita yang Tuhan izinkan, yang Tuhan beritakan kepada para malaikat-Mu untuk saudara-saudara, untuk kami dengarkan, untuk kami lakukan Bapa. Engkau mengingatkan kepada kami untuk tetap berhati-hati, tetap berjaga-jaga, supaya
kami terhindar dari bencana-bencana yang Tuhan sudah rancangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau akan lahir ke dunia ini untuk ketiga kalinya Tuhan. Masih adakah hati manusia untuk menyambut-Mu, untuk menyambut kedatangan-Mu Bapa? Atau kesombongan-kesombongan manusia yang akan menang? Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Kau nyatakan kemuliaan-Mu kepada kami, agar kami senantiasa rindu untuk selalu diajar, selalu dibimbing, selalu meminta petunjuk-Mu Bapa. Tanpa bimbingan-Mu, tanpa arahan-Mu, tanpa pertolongan-Mu Bapa, di dalam segala langkah hidup kami, sia-sialah kehidupan kami. Hari ini Tuhan, Engkau mengajak kami, Kau mengajak kami sebagai juru selamat untuk datang kepadamu, bertobat di hadapan hadirat-Mu, mengakui-Mu sebagai Tuhan dan juru selamat, agar kami terselamatkan, bebas dari bencana-bencana alam saat ini, di mana Pulau Jawa saat ini yang menjadi kekelaman, menjadi hitam, akan terjadi bencana alam yang besar-besaran. Hamba tidak tahu apakah tsunami Tuhan, hamba Bapa yang tahu. Tapi tolong saudara-saudaraku pendoa-pendoa di sana. Kemarin ketika aku tertidur, sedikit saya sambil nonton dan tertidur. Sudah ibadah siang, saya tertidur di atas, dan ada Tuhan membawa di suatu daerah. Daerah itu dekat dengan Semeru, di Bukit Semeru. Ada seorang perempuan yang berteriak-teriak karena mau minum, dan airnya tercampur dengan abu vulkanik dari Gunung Semeru, dan berteriak dia mau minum di atas batas sungai. Mereka mau minum, mau makan Bapak. Hamba tidak tahu suara siapa itu Bapak, tetapi ada seorang perempuan dalam hal ini. Dan saya pun bermimpi tentang ada kerbau yang besar, 2 kerbau, yang satu kerbau jantan, yang satu kerbau betina. Yang kerbau betina itu saya tidak mengerti apa maksudnya Bapak, mimpi itu Bapak. Yang satu kerbau betina, yang satu kerbau jantan. Yang kerbau jantan itu memburu sementara mereka kawin, ya, kawin sampai kerbau betina itu tertidur turun sampai rata di bawah tanah. Saya tidak tahu apa arti daripada ini Bapak. Saya tidak tahu Bapak. Biarlah hikmat-Mu Bapak yang Kau menyatakan. Dan hamba berjalan pada saat itu, hamba mau lewat, tetapi karena hamba takut melewati kerbau yang besar itu Bapak, kedua pasang kerbau ini, makanya saya lewat dekat, saya ditutupi oleh suatu tenda. Saya lewat di situ untuk melaluinya, tempat itu, supaya bisa melalui perkawinan kerbau yang besar itu, kerbau yang besar yang hamba tidak tahu apa arti daripada itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu jadi Bapa. Biarlah kehendak-Mu jadi. Jadi hamba tidak bisa lewat pada saat itu karena ada pernikahan, perkawinan kerbau yang besar, kerbau hitam yang besar, kerbau jantan dengan kerbau betina yang besar, sementara mereka kawin saat itu Bapak, dan hamba-Mu tidak bisa lewat. Dan ada seorang perempuan berteriak-teriak bahwa dia akan minum air, tetapi semua air kotor oleh karena akibat daripada hawa vulkanik daripada Gunung Semeru saat itu. Dan hamba terbangun. Jadi hamba tidak tahu bagaimana kelanjutannya, apa yang harus aku lakukan Bapak. Dan itu Tuhan mengingatkan. Dan pada malam hari saya berdoa, malaikat
Mikael dan malaikat Gabriel live bersama-sama yang satu jam bersama. Pada saat tepat saya mau ibadah malam, malaikat Mikael itu menyampaikan bahwa akan terjadi Pulau Jawa itu sudah hitam di mata Tuhan. Jadi akan Pulau Jawa itu akan hancur, saudara-saudaraku. Akan hancur, akan Tuhan binasakan. Kalau tidak ada pertobatan, kalau tidak ada pengtobatan, kalau saudara-saudaraku tidak mau mengakui Isa Al-Masih atau jalan lurus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang menciptakan kamu. Jangan kamu sombong, saudara-saudaraku. Sadarlah saudara-saudaraku. Masih ada waktu kalau kalian bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara-saudaraku, pendoa-pendoa yang ada di Jawa yang mendengarkan live atau videoku saat ini, dengarkan, berdoalah sungguh-sungguh supaya Pulau Jawa yang Tuhan akan hancurkan, yang Tuhan akan punahkan. Saudara-saudaraku, dengarkan suara Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Para pendoa-pendoa yang ada di sana, jangan kamu tertidur, saudara-saudaraku. Berdoalah, mintalah pengampunan kepada Bapa Yahweh supaya tanah Jawa itu tidak dihancur leburkan, saudara-saudaraku. Dan saat ini Tuhan memesankan lagi lewat malaikat Mikael bahwa Kalimantan saat ini, kenapa Kalimantan teguh saat ini? Karena ada pohon hitam yang ada di atas, di bawah laut itu menyanggah. Pohon hitam itu adalah ilmu hitam yang dipakai orang-orang Kalimantan untuk menyanggah Pulau Kalimantan sehingga saat ini. Tetapi saat ini apabila pohon itu dihancurkan oleh malaikat Mikael, maka Pulau Kalimantan akan hancur lebur saat seperti. Dan saat ini malaikat Mikael lagi marah. Kenapa? Melihat perbuatan-perbuatan yang ada di Kalimantan. Mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka juga mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka mempergunakan ilmu-ilmu hitam, saudara-saudaraku. Jadi mereka menduakan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau diduakan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan kita puji, kita benar-benar memuji Tuhan, jangan menduakan Tuhan, karena Tuhan tidak mau diduakan. Kalian ambil dari diri kalian sendiri. Kalau kalian mau didoakan dengan suami atau pacar kalian, pasti kalian marah, pasti kalian cemburu. Apalagi Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan kita napas hidup, pasti Tuhan tidak mau didoakan. Untuk itu saudara-saudaraku, kalau kalian berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan cukup Tuhan kamu puji, kamu sembah, jangan menduakan Tuhan. Jangan kamu pakai kuasa-kuasa kegelapan, atau pakai opo-opo, atau pakai jimat-jimat atau apapun. Tuhan masih ada. Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara-saudaraku. Buanglah itu, bakarlah itu, supaya kalian tidak binasa. Karena Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita jangan menduakan Tuhan. Tuhan mengajak kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus sendiri mengajak kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Jangan pernah kita menduakan Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, ya Tuhan kita puji sungguh-sungguh. Kita cari Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat manusia. Dia yang menyelamatkan kamu, Dia yang menciptakan kamu. Dia diberikan nama Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi. Dia adalah itu Tuhan Yesus Kristus. Jangan kamu keraskan hatimu, jangan kamu meninggikan hatimu, jangan kamu menganggap agamamu benar, ajaranmu benar, tetapi carilah Tuhan yang benar. Bacalah firman kebenaran Tuhan selagi firman itu masih bisa dibaca, masih bisa bercahaya. Ketika Tuhan sudah datang murkanya, kita tidak bisa lagi membaca firman kebenaran Tuhan, karena kuasa Tuhan akan dicabut dari firman itu. Dan untuk itu saudara-saudaraku, selagi masih ada kesempatan, kalian baca firman kebenaran Tuhan itu. Jangan karena bekerja lupa untuk mengucap syukur, lupa untuk memuji Tuhan, lupa untuk mencari Tuhan. Kalian bekerja, Tuhan kasih kesempatan untuk bekerja, tetapi juga harus mencari kerajaannya Tuhan, kesenangannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, supaya kita diberkati, supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengasihi kita, menyayangi
menyayangi kita, jangan membinasakan kita, karena kita ini adalah ciptaannya. Masih ada kesempatan untuk kita, saudara-saudaraku. Carilah Tuhan yang benar, bacalah firman kebenarannya, maka kamu akan diselamatkan. Bacalah saudara-saudaraku, carilah Tuhan itu yang benar. Tuhan Yesus Kristus, dia adalah juru selamat manusia, bukan juru selamatnya orang Kristen, tetapi juru selamatnya manusia. Tuhan Yesus tidak memandang agama siapapun, dia memandang hatinya setiap orang. Dia yang menciptakan semua manusia, baik agama Buddha, agama Hindu, agama yang tidak percaya Tuhan pun itu ada Tuhan tahu. Tuhan tahu hatinya, saudara-saudaraku. Jadi jangan kamu sombong, jangan kamu menganggap ajaranmu, agamamu lebih baik, lebih pandai daripada orang lain. Tetapi Tuhan mengajar kamu pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Carilah Tuhan yang benar, maka kamu akan diselamatkan. Kamu tidak akan dibinasakan kalau kamu mengakui Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Dia yang menciptakan kamu, dia yang memberikan kamu napas hidup. Jangan kamu menduakan dia, karena kalau kamu menduakan dia, kamu tidak akan mendapat tempat di bagian di dalam surga. Tetapi kalau kamu menduakan dia, tempatmu adalah di vulkanik saat ini. Yang keluar itu neraka yang sesungguhnya itu adalah saat ini yang sudah terbuka. Itulah Gunung Semeru. Disitulah tempatnya manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Disitulah mereka akan disiksa. Mereka akan berteriak-teriak. Bayangkan, baru abu vulkaniknya saja keluar itu sudah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau kamu sudah masuk di dalam gunung itu, di dalam sudah dibuang masuk ke dalam itu, karena kamu tidak percaya kepada yang menciptakan kamu. Kamu tidak percaya kepada Isa Al-Masih. Dia adalah Siratal Mustaqim. Dia adalah Hakim Mahdi, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan pernah kamu mengeraskan hatimu, saudara-saudaraku. Jangan. Mengakuilah Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan, bukan Tuhan yang lain. Tuhan satu-satunya. Kalau kamu berdoa, bandingkan kalau kamu berdoa mencari Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus tolong aku, dengan katakan Allahu Akbar, yang mana ya, siapa yang datang menolong kamu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman kebenaran Tuhan mengajak kamu pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Jangan kamu mengeraskan hatimu, saudara-saudaraku. Dengarkan suara Tuhan, dengarkan pesan-pesan malaikat saat ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, supaya kita selamat, supaya kita tidak binasa. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Siapapun yang mendengarkan dan melihat dan menonton liveku, videoku saat ini, video yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perkenankan, supaya kita selamat, saudara-saudaraku, supaya kita tidak binasa, saudara-saudaraku. Jangan kita mengeraskan hati kita. Mari kita mengundang Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Jangan kita malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, karena Dia yang menciptakan kamu. Dia adalah Allah itu sendiri yang telah datang dalam dunia dan memberi namanya Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan, saudara-saudaraku. Segala kuasa yang ada di bumi, yang ada di atas langit, Dia diberi di bawah nama Tuhan Yesus. Di bawah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Semua di bawah kuasa Yesus, saudaraku. Jadi jangan kita mengeraskan hati kita, jangan kita sombong, tetapi mari kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudaraku. Dia adalah satu-satunya Tuhan, saudara-saudaraku. Tidak ada Tuhan yang lain, saudara-saudaraku. Dia namanya Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia, yang memberi nama Tuhan Yesus Kristus. Di atas sorga Dia namanya Isa Allah. Di atas sorga Yesua Amasya Elohim. Dia adalah Bapa Yesus Amasya Elohim, namanya di atas sorga, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati kita, saudara-saudaraku. Mari kita undang Dia di dalam hati kita. Kita undang dalam keluarga kita. Kita berdoa sungguh-sungguh. Kita mengakui Dia. Kita menangis datang Dia bawa kaki salibnya. Dia sudah disalibkan. Dia sudah mengorbankan tubuh rohnya untuk kita, supaya manusia diselamatkan. Tetapi manusia sombong dan tidak mau mengakui Dia sebagai Tuhan. Saudara-saudaraku, ajakannya pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk kita baca
Untuk kita renungkan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman kebenaran Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini mengajak kita. Tuhan Yesus yang mengajak kita saudara-saudaraku. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai." Dan Tuhan menyembunyikan hal-hal yang rahasia itu kepada orang pandai, orang bijaksana, tetapi dia menyatakan kepada orang kecil. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan saudara-saudaraku. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah kau serahkan kepadaku. Jadi semua kuasa yang ada di atas langit, semua yang ada di atas langit, di bawah bumi, dan di atas bumi, di dalam bumi, itu Tuhan sudah serahkan kepada Tuhan Yesus saudara-saudaraku. Jadi kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah diserahkan semua kuasa di atas langit, di bawah langit, di bawah bumi, di atas dalam bumi. Semuanya kuasa itu Tuhan sudah serahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa. Saudara-saudaraku, dengarkan perkataan Tuhan Yesus. Jadi hanya Allah Bapa yang tahu Tuhan Yesus, dia adalah anaknya. Dan siapa yang mengenal Allah selain daripada Tuhan Yesus? Dan saudara-saudaraku yang kekasih, segala kuasa, segala sesuatunya, yang Bapa punya adalah Tuhan Yesus punya. Jadi saudara-saudaraku, masih ragu ke kalian bahwa Tuhan Yesus, segala kuasa apapun yang ada di atas langit, di atas bumi, semuanya itu di bawah kuasa Tuhan Yesus, sudah ada di tangan Tuhan Yesus dan dalam kuasa Tuhan Yesus. Jadi apapun, manusia, binatang, hewan, tumbuhan, apapun, semuanya di dalam kuasa Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi kita masih ada bernapas pada saat ini itu karena perkenanan Tuhan Yesus. Di dalam kuasa Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya ulang kembali ayatnya. Jadi ini kitab yang Tuhan perkenankan pada siang hari ini adalah dari Matius, saudara-saudaraku. Matius 11 ayat 25 sampai 30, saudara-saudaraku. Ini ajakan juru selamat. Siapa itu juru selamat? Adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi siapa yang Tuhan perkenankan untuk menyatakan kuasanya, untuk memberitakan firman kebenarannya, itu yang Tuhan perkenankan, itu yang Tuhan pakai, itu yang Tuhan izinkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi berbahagialah kamu yang mendengarkan berita sukacita ajakan Tuhan Yesus pada siang hari ini, supaya kamu selamat, supaya kamu diberkati, supaya kamu diselamatkan, tidak binasa. Dan saat ini Pulau Jawa sudah hitam di mata Tuhan. Hitam artinya Tuhan akan menghancur leburkan Pulau Jawa, saudara-saudaraku. Jika pendoa-pendoa yang ada di sana, penduduknya di sana tidak mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini dia lahir di kota Jogja, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus akan lahir di kota Jogja tanggal 12 bulan 12. Dan kalian kalau tidak tahu, tidak mau menyambut kedatangannya, dan orang-orang yang telah menyambut kedatangannya, merekalah yang akan diselamatkan di sana. Merekalah yang tidak akan dihancurkan di sana, saudara-saudaraku. Jadi dengarkan seruan pada saat ini wali kota Solo saat ini, saudara-saudaraku. Dia telah diurapi Tuhan, dia telah dipakai Tuhan, mulutnya telah dipakai Tuhan untuk menyerahkan, memberitahukan kepada kamu, saudara-saudaraku, supaya kalian tidak sombong, supaya kalian menghargai
Tuhan tidak menuntut agama siapa apapun, tetapi Tuhan mau supaya kalian mengetahui siapa yang menciptakan kamu, siapa yang memberikan kamu nafas hidup, siapa yang menyelamatkan hidupmu, siapa yang memberikan kamu nafas hidup, siapa yang memberikan kamu makan. Semua itu adalah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kepadaku. Ini ajakan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita pada siang hari ini. Jadi bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Satu-satunya Dia akan menyelamatkan, Dia akan memberikanmu hidup, saudara-saudaraku. Marilah kepadaku. Ini ajakan Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Kepada kamu yang sombong, yang angkuh rohani, yang tidak mau menerima, tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kamu kesempatan, saudara-saudaraku. Kita tunggu sampai 12, sampai Dia lahir ke dunia ini. Apa yang akan terjadi di Pulau Jawa, saudara-saudaraku? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kepadaku. Dengarkan, saudara-saudaraku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Tuhan Yesus mengajar kita pada siang hari ini, saudaraku. Seapapun bebanmu, apapun keletihanmu, apapun masalahmu, apapun yang kau butuhkan, datanglah kepada Yesus. Datanglah, bersujudlah di bawah kaki salibnya. Akuilah Dia sebagai Tuhan, saudara-saudaraku. Dia mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia mengasihi kita. Dia memberikan nyawa hidup kepada kita karena kasih-Nya kepada kita. Tetapi jangan kita sombong dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudaraku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan Tuhan Yesus untuk kita semua pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Marilah kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Datanglah di bawah kaki salibnya. Akuilah Dia sebagai Tuhan, saudara-saudaraku. Supaya kamu diselamatkan. Supaya kamu dibebaskan dari hukuman. Dari murkanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau Dia saat ini murkanya sudah hitam, sudah fokus bahwa Dia akan murka, Dia akan menghancurkan. Tetapi karena Dia punya belas kasihan kepada kita, jika kita datang kepadanya, memelas kepadanya, maka dosa kita sekalipun hitam yang karena Tuhan mengatakan sekalipun dosamu hitam, tetapi jika engkau datang merendahkan diri di hadapannya, maka dosamu itu akan diputihkan, dosamu itu akan diampuni. Dan hajakannya pada siang hari ini, saudara-saudaraku, dengarkan pesan Tuhan. Dengarkan, saudara-saudaraku. Dengarkan, jangan kamu mengeraskan hatimu, saudara-saudaraku. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya. Serahkanlah semua bebanmu, semua kelesuhanmu, semua bebanmu, lesu, apapun masalahmu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Akuilah dosamu. Datanglah kepadanya. Akuilah dosamu. Karena pikulan kuk yang Tuhan pasang dan pikulah kuk, Tuhan berkata, pikulah kuk, beban. Maksudnya pikulah salib, penderitaan yang Tuhan sudah berikan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Mintalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mengikut-Mu? Apa yang harus aku kerjakan supaya aku diselamatkan, supaya aku berkenan di hadapan-Mu? Tuhan Yesus mengajak kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Maka kuk yang Tuhan pasang, Tuhan pikulkan di pundak kita, saudara-saudaraku, tidaklah berat jika kita datang mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya murka Tuhan yang sudah nyatakan kepada Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan dan kita semua yang ada di Makassar saat ini, berjaga-jagalahnya, karena Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Karena
Karena Tuhan Yesus itu lemah lembut, saudara-saudaraku, rendah hati, saudara-saudaraku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudaraku, ajakan Tuhan Yesus luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi apa yang Tuhan pasang, kuk yang Tuhan pasang, beban yang Tuhan pasang kepada kita, beban yang Tuhan berikan kepada kita, tidaklah berat jika kita mau melakukannya, jika kita mau mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak berat, saudara-saudaraku, kalau kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Beratkah itu, saudara-saudaraku? Tuhan memasang hook itu pada pikulan kita. Tidaklah berat, saudara-saudaraku. Yang penting kita mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia memberikan kesempatan kepada kita pada siang hari ini. Masih ada 1 minggu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sebelum Dia lahir ke dunia ini untuk ketiga kalinya. Karena apa yang akan terjadi ketika Dia lahir untuk ketiga kalinya kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Tuhan sendiri, saudara-saudaraku. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi, saudara-saudaraku? Dan Tuhan akan datang di kota Jogja dan antara Jogja dan Solo, saudara-saudaraku. Saat ini Dia tempatnya di mana Dia akan lahir itu adalah rahasia. Tetapi tempat Dia sudah menyatakan kepada kita semua. Saat ini Bunda Fei atau Bunda Maria saat ini sedang berdoa untuk semua umat-umat Tuhan supaya semua diselamatkan, terutama kepada ketiga putra-putranya. Saat ini Bunda antara sedih dan bahagia menerima anaknya yang kembar dan dia meninggalkan ketiga putranya saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku, sadarlah saudara-saudaraku, sadarlah saudara-saudaraku, bertobatlah dengan sungguh-sungguh saudara-saudaraku. Akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan saat ini, Tuhan mengingatkan kita semua, mengingatkan saudara-saudaraku yang kekasih di sana. Saudara-saudaraku memuji Tuhan, tetapi kalian mempergunakan kuasa kegelapan. Kalian menduakan Tuhan, kalian mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara-saudaraku, sadarlah saudara-saudaraku, bertobatlah sungguh-sungguh. Akuilah Dia sebagai Tuhan satu-satunya yang akan menyelamatkan jiwamu, yang akan menyelamatkan jiwamu. Tidak satu pun yang akan terlepas dari hukuman Tuhan jika kamu tidak datang kepadanya. Oh haleluya, darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus, nyatakan kuasamu, nyatakan kemurahanmu Bapa, nyatakan kebesaranmu, bahwa saudara-saudaraku yang telah menduakan Tuhan, ampuni mereka Bapa, karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan, yang saat ini menyanggah Kalimantan adalah suatu pohon hitam, yaitu kuasa kegelapan yang menyanggah dari bawah laut. Dan ketika pohon itu dirumbangkan oleh malaikat itu, maka pulau Kalimantan akan rata menjadi rata di dalam lautan, saudara-saudaraku. Maksudnya apa rata itu? Artinya hancur, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, sebelum Tuhan menghancurkan kamu, saudara-saudaraku, berjaga-jagalah, mengungsilah yang punya tempat tinggal, tempat kelahiran, menguncilah ke tempat kelahiran kamu. Kalau ada orang Sulawesi, kembalilah kepada orang Sulawesi. Saudara-saudaraku, adikku, khususnya adikku yang ada di Batu Licin sana, ingat, dengarkan. Kalau kamu mendengarkan video kakak ini, kamu kembalilah, bertobatlah adikku, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, bertobatlah sungguh-sungguh, dan akuilah Tuhan Yesus sungguh-sungguh bahwa Dia menyelamatkanmu. Dan kembalilah ke tanah Toraja, saudara-saudaraku, dan kembali ke tanah Toraja. Tetapi kamu harus menjadi pendoa di tanah Toraja. Kembalilah adikku, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah
Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, carilah Tuhan yang benar. Maka Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia mau supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, datang ke hadiratnya, datang bersungguh-sungguh ke hadiratnya. Maka Tuhan mengasihi kita. Dia mau supaya saudara-saudaraku kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu siratal mustaqim, saudara-saudaraku. Apa yang Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sudah ajarkan kepada kamu. Nabi, kalau kamu mengatakan bahwa nabimu mengajarkan kepada kamu, yaitu harus membaca Taurat, Injil, itu harus kamu baca sekarang. Masih ada 1 minggu, saudara-saudaraku. Pergunakan waktu 1 minggu itu untuk mencari Tuhan yang benar. Baca, carilah saat ini, saudara-saudaraku. Carilah firman Tuhan itu, carilah Injil kebenaran Tuhan itu, karena Injil kebenaran itu adalah kekuatan Tuhan, itu adalah perintah Tuhan yang kalian harus baca sebelum terlambat. Carilah firman kebenaran itu, bacalah sampai, kalau perlu sampai satu hari kamu harus habiskan satu Alkitab itu. Apa yang utama yang harus Tuhan cari perintah Tuhan di situ. Bagaimana kamu harus hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku yang kekasih, masih ada waktu, saudara-saudaraku. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Akui dosa dan kesalahanmu. Datanglah, carilah firman kebenaran Tuhan itu. Firman kebenaran Tuhan itu sudah usang, saudara-saudaraku. Jadi tak lama lagi akan dicari. Saat ini sudah tidak terlalu terang lagi firman Tuhan. Padahal kacamata saya ini sudah terang sekali, saudara-saudaraku. Tetapi firman kebenaran Tuhan itu sudah mulai usang, saudara-saudaraku. Sudah mau ditarik kekuasaannya, karena firman kebenaran Tuhan itu akan datang. Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini dan akan ditarik oleh kuasa rohnya yang kudus, karena akan ditarik kuasanya, saudara-saudaraku. Sebelum, saudara-saudaraku, seminggu dalam minggu ini, saudara-saudaraku, masih ada waktu, saudara-saudaraku, untuk bertobat. Bertobatlah, saudara-saudaraku, bertobatlah, saudara-saudaraku. Dan jadikanlah firman, jangan jadikan firman itu sebagai hiasan di rumahmu, saudara-saudaraku, yang sudah mengikut Tuhan Yesus. Jangan jadikan itu hiasan di rumahmu, tetapi jadikanlah makananmu. Dan Tuhan berkata, bukan hanya dengan roti manusia akan hidup, tetapi dengan segala firman. Saudara-saudaraku, kalau kalian sudah tahu itu, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkenanmu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengizinkan hamba untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Saudara-saudaraku yang akan mendengarkan perintah Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan sudah pesankan kepada kita pada siang hari ini. Jadi Tuhan Yesus mengajak kita yang dari firman kebenarannya, dari Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Ajakan Tuhan Yesus untuk kita semua, supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya kita datang kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun bebanmu, apapun pergumulanmu, Tuhan Yesus mengajak kita, karena segala kuasa sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Baik kuasa di langit, di bumi, semuanya sudah ada di bawah tangan Tuhan Yesus. Jadi kamu mau lari kemana? Silahkan, kamu akan binasa. Saat ini Tuhan Yesus mengajak kamu, masih memberikan kesempatan kepada kamu semua. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Masih ada 1 minggu Tuhan berikan kesempatan. Hanya 1 minggu lagi, saudara-saudaraku. Pergunakan 1 minggu itu. Jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh, jangan kalian menganggap diri kalian lebih benar dan menganggap agama kamu lebih baik, lebih benar. Tetapi saat ini Tuhan mau kalian semua yang datang kepada Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Dia yang akan menyelamatkan kamu dari murka Tuhan, dari murkanya, dari kebinasaan, saudara-saudaraku. Jadi datanglah kepada Tuhan Yesus, datanglah, akuilah Dia sebagai Tuhan satu-satunya. Dan siang hari ini siang hari ini saya bersyukur Tuhan, karena Engkau mengizinkan anakmu yang bodoh ini, anakmu yang hina ini, anakmu yang kecil ini untuk datang memberitahukan firman kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tuli telanjang, orang-orang yang
sombong angku Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau pakai anakmu yang bodoh ini, anakmu yang hina ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa. Jangan aku sombong, jangan aku angku. Jangan aku angku Tuhan, tetapi merajari aku seperti Engkau telah mengatakan kepada aku pada siang hari ini Bapa, bahwa karena Engkau lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab itu kuk yang Tuhan pasang kepadaku enak dan bebannya ringan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas perkenanmu pada siang hari ini Bapa. Terpuji-pujilah namamu untuk selama-lamanya. Dan semua orang yang ada di tempat ini, di mana Tuhan tempatkan aku, supaya memakai waktu mereka untuk datang kepadamu, memakai waktu mereka untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa di sorga. Kehendakmu jadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Siang hari ini Tuhan berserah kepada Tuhan ya. Hari ini Tuhan ajari untuk menyanyi. Berserah kepada Yesus tubuh dan jiwaku. Ku kasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus tubuh dan jiwaku. Ku kasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus tubuh dan jiwaku. Ku kasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Itulah puji-pujian saudara-saudaraku, karena ajakan Tuhan Yesus pada siang hari ini adalah Juru Selamatmu, maka kamu harus memuji-muji Dia, menyenangkan Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Hidupmu persembahkanlah untuk Tuhan, saudara-saudaraku. Kamu boleh bekerja, saudara-saudaraku, tetapi ingat, waktu berdoa, waktu memuji Tuhan, waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita seminggu lagi, saudara-saudaraku, masih Tuhan memberikan seminggu. Untuk seminggu yang akan datang, saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Itu adalah rahasia Tuhan. Tapi dalam seminggu ini kita pergunakan untuk memuji-muji Tuhan, mencari Tuhan yang benar, membaca firman kebenaran Tuhan, yaitu Injil kebenaran Tuhan. Itu adalah kekuatan Tuhan, itu adalah firman Tuhan, itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Ini adalah kekuatan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi firman kebenaran Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, marilah kita puji Dia, kita baca firman kebenaran itu, saudara-saudaraku. Kamu saudara-saudaraku yang diajarkan untuk membaca Taurat dan Injil, itu adalah firman kebenaran Tuhan, itu adalah kekuatan Tuhan. Bacalah kalau kamu sudah diajarkan, bacalah saudara-saudaraku. Kalau Tuhan masih memberikan kamu kesempatan,
pergunakan waktu seminggu itu untuk membaca firman itu, maka kamu akan dikuatkan, kamu akan diberikan rahasia, kamu akan diturunkan oleh kuasa Tuhan, kamu akan diajar apa yang Tuhan kehendaki dari kamu, itu akan nyata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, karena Dia sungguh baik, luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negaraku. Tuhan Yesus memberkati keluargaku, memberkati anak-anakku, memberkati para malaikat-malaikat, memberkati Bunda Fei atau Bunda Maria atau Ratu Esther yang saat ini diungsikan untuk melahirkan dan melaksanakan rancangan Tuhan yang tak lama lagi, seminggu yang akan datang lagi, Tuhan Yesus mengizinkan. Terima kasih Bapa Yahwehku, makasih Bapa Elohimku, terima kasih atas kehendak-Mu pada siang hari ini. Terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah semua mulut lidah mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang memberikan napas hidup, yang memberikan kehidupan pada saat ini, memberikan makan pada siang hari ini. Semuanya itu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa di sorga, kehendak-Mu jadi Bapa. Kau memberkati para malaikat-Mu, memberkati pasukan 77 untuk tetap berjaga-jaga, untuk tetap berdoa, mendoakan bangsa negaraku, mendoakan dunia ini supaya dunia ini tidak dihancurkan. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Bapa, sungguh baik, teramat baik, luar biasa. I love you Bapa, I love you Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Engkau nyatakan kepada anak-Mu yang kecil ini. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, terlalu baik dan amat baik. I love you Bapa, I love you Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang ketiga kalinya. Haleluya, 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 haleluya. Amin.